itu sudah mampu kita tahan sampai di Desember. Nah, masalah gaji 13 dan 14. Nah, ini yang masih sampai dengan saat ini belum ada anggarannya, ya. Ya, saya mau bohongin atau mau bilang jujur? Ya, ini Bapak Ibu kondisinya. Saya sampai bilang kemarin teman-teman, ya, sama teman-teman OPD, sudah kalau supaya gaji mereka itu bisa terbayar, ambil saja gaji saya dan tunjangan makan minum saya, ambil semuanya, enggak apa-apa. Tapi dihitung cuma berapa? Hanya berapa puluh juta Bapak Ibu. Nah, kemudian teman-teman OPD, ya mereka bilang kami juga ini susah Bu. Gitu. Kalau dipotong banyak, nanti anak istri kami juga enggak makan. Jadi ini kan memang dilematik buat kita, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau masalah pokir, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Korlap, ya, 2026 tidak akan ada lagi pokok-pokok pikiran dari tetangga kita DPRD. Kenapa? Karena memang tidak ada uang. Nah, anggota dewan kita ini kan kita tahu ya, ketika mereka maju sosialisasi agar mereka memberikan janji. Nanti ya, kau punya gorong-gorong kalau saya jadi, ya itu namanya pokir, pokok-pokok pikiran, ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, setelah kita bertemu dengan kalian semua, saya akan mengundang beberapa orang yang menjadi perwakilan untuk kita diskusi di atas di ruangan saya, ya. Jangan lagi teriak, kasihan. Jadi kalau di rumah ini suka teriak-teriak gini ya ibu-ibunya. Begini, mukanya cantik, kalau suka teriak-teriak gimana? Jangan dong. Ya. Jadi bicara jangan teriak. Toh angkat tangan ibu, nah gitu. Bu, jangan juga begitu misalnya. Ya kita bicara baik-baik. Karena biar kalian mau taruh saya punya kepala di bawah, semua ini. Ya, siap nggak taruh kepala di bawah? Nggak akan ada solusi kalau kita tidak ada kesepakatan, Bapak Ibu. Ya. Gitu. Nah, kemudian ya, saya undang saja beberapa orang Pak Korlap. Tidak usah ada pertanyaan di sini, hujan nanti sakit lagi. Biaya dokter banyak. Oh, masih mau tetap di sini? Oke. Nggak apa-apa, saya layanin. Ya, saya pakai payung. Karena takutnya meleleh. Ibu saya masih meleleh dengan batuk yang banyak sekali lendir. Saya tidak berani langsung hujan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Apa mau buka sesi pertanyaan ini? Izin Bu, ya, ada siap. satu orang perwakilan dari P3K. Kemarin mereka 6 orang ke Jakarta sebagai delegasi perwakilan dari rekan-rekan mereka, sehingga ada beberapa poin-poin penting dari pertemuan mereka pada saat ke Menpan RB. Salah satunya Ibu Sunartin, tolong dijelaskan apa hasil pertemuan dari Menpan RB kemarin. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati dan juga semua aparat, juga teman-teman P3K. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya mengajar dari 2004 dan saya diangkat P3K 2023. Saya rasa saya sudah cukup lama mengajar, mendidik anak-anak bangsa Kabupaten Donggala, sehingga saat kami punya masalah gaji 13 dan 14 tidak terbayarkan, itu menggugah perasaan saya dan juga teman-teman yang lain untuk memperjuangkan nasib kami, supaya kami kan juga punya anak yang kuliah baik di luar kota Donggala dan juga di kota Palu, dan kami membutuhkan uang tersebut. Ya, sampai
mau cari tahu bagaimana kejelasan gaji 13-14 ini sampai kami ke Mendagri juga Kemenpan pada saat itu. Dan pada saat itu Ibu, kami mendapatkan jawaban juga, ada videonya ya, Ibu sama Ibu Fadila Taga, ada bagian humas di bagian Kemenpan, bahwa tidak ada alasannya Pemda tidak membayarkan hak-hak ASN P3K. Mereka sama saja, tidak ada bedanya. Dan pada saat itu Ibu, dia katakan, bagian humas mengatakan, justru seharusnya P3K itu harusnya mereka 100% untuk gaji 13, 14 dan juga gaji pokok dibandingkan PNS. Begitu dari bagian humas yang mengatakan. Dan pada saat kami ketemu dengan Pak Roy di Kemendagri Ibu, pada saat itu dia katakan, Ibu, tidak ada alasannya Pemda tidak membayarkan gaji PNS, gaji ASN P3K. Tidak bisa melebihi kebijakan daerah atau Pemda, tidak bisa melebihi daripada undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara. Terutama Undang-Undang Nomor 11 dan 2025. Dan itu yang menjadi dasar kami Ibu. Bukan kami melawan Ibu, tidak. Tetapi itu yang menggugah perasaan kami sebagai, kalau Ibu katakan kami bukan bagian dari rakyat Donggala ini. Kami juga ini ada suami, ada anak-anak kami yang disekolahkan. Dan kami kecewa Ibu, kami dikatakan ASN murni. Kami bukan ASN murni Ibu, tetapi kami penuh. Karena kami sudah dari 2000, malah dari tahun 2000 sudah mengabdi. Sebelum Ibu jadi bupati, kami sudah mengabdi Kabupaten Donggala ini. Itu yang sebenarnya Bu, kami mengharapkan sebagai perempuan, sebagai ibu yang melahirkan anak-anak bangsa, harusnya Ibu peduli dengan nasib kami. Itu yang menjadi apa yang kami dapatkan di Kemendagri maupun di Kemenpan pada saat itu. Jadi Ibu, pada saat itu ada videonya sama teman saya. Itu Barangkali cukup ya. Iya. Saya sudah tangkap. Seperti itu. Saya sudah mengerti. Ya. Coba kan pakai etika. Itu. Ya. Jadi saya sampaikan begini ya. Bu, ya, jangan berbicara itu muter. Maksud saya begini. Saya katakan ASN murni karena mereka melalui jenjang karir ya. Kedua, penilaiannya ya. Karena mereka dilakukan seleksi ketika mereka mau jadi sebentar. Ya Allah, bagaimana mau bicara kayak begini? Ya. Coba sebentar, makanya ya. Jangan selalu negatif thinking sama orang. Dengarkan dulu Ibu bicara biar semua bisa didengar dengan baik. Nanti setelah ini Ibu Bupati dengan Pak Wabub mengundang beberapa perwakilan, nanti kami dampingi agar bisa minimal mendapatkan solusi. Ya Pak, terima kasih Pak Korlat. Coba ya, sekali lagi saya katakan ya, saya mau diskusi dengan kalian. Saya kan mendengar apa yang disampaikan Ibu. Saya sudah tangkap, makanya saya bilang Bu cukup karena hujan. Coba makanya jangan selalu hati itu selalu mau ke hal-hal yang tidak. Sama yang Ibu katakan, saya seorang ibu ya. Saya punya suami yang memberikan saya makan dan anak-anak. Tapi saya sebagai seorang perempuan yang mandiri, saya juga ingin turut serta membiayai keluarga dan anak-anak saya. Jadi kalau dikatakan ya, saya tidak mengerti tentang hati kalian, itu salah ya. Salah Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Menpan RB, oleh Mendagri, oleh Pak, itu benar. Aturannya jelas Bapak Ibu ya.
Tetapi saya mau bikin apa? Kalau pada saat itu uang tidak ada. Itu masalahnya. Sama dengan kalian paksakan saya bayar gaji full. Ya, tidak bisa ya tidak. Kalian akan marah. Terus saya biar kaki saya di bawah. Ibu, APBD saya ini, APBD Donggala ini, saya sudah lihat, aduh kondisi tidak bagus. Waktu itu di bulan 4 kalau tidak salah, saya minta waktu dengan Pak Tito. Ya, saya WA beliau, dikasih waktu. Saya bertemu dengan Sekjen dan bagian keuangannya. Apa namanya? Pak Fikri, Dirjen Anggaran. Ya, Pak Fikri ini diambil APBD-nya hampir satu hari setengah. Dibawa kami pulang, ya. Kami pulang dan APBD Donggala ini dibedah Bapak Ibu. Bukan bicara sembarangan saya ini. Nah, dibedah memang hampir tipis, hampir tidak ada lagi ruang kami untuk membayar gaji THR waktu itu. Makanya saya bilang, saya pinjam aja itu dulu. Ya. Saya pikir kalau 4,5 miliar, mungkin saya nanti suatu saat saya masih bisa cari untuk cicil. Sampai dengan saat ini belum bisa terbayar Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat kalian, teman kalian itu benar. Nah ini yang sudah azan. Saya mengundang nanti Pak Gorab yang akan tunjuk ya beberapa orang, saya mau diskusi di belakang saya ya, supaya nanti mereka yang akan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari pembicaraan kita ya. Saya rasa demikian Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, terus jadi saya